Halo gengs, kembali lagi di channel Pyramid Venture. It's not a game, it's a rich thing. Gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya admin mau menyampaikan permintaan maaf pada kalian semua yang sudah setia menunggu update video terbaru dari kami. Admin terbentur dengan berbagai macam kesibukan sehingga baru bisa muncul lagi di kanal YouTube khususnya Pyramid Venture. Semoga kalian bisa memaafkan dan memakluminya ya. Oke gengs, kita langsung lanjut aja ke topik utamanya. Sudah pasti kalian gak akan asing dengan logo ini ya. Cap kaki hewan ini merupakan logo yang sangat populer di kalangan pengguna peralatan dan perlengkapan hiking. Jack Wolfskin adalah produsen dan pemegang franchise terbesar untuk kebutuhan perlengkapan outdoor dan olahraga di Jerman. Tahun 2012 saja, setidaknya sudah berdiri 600 toko resmi Jack Wolfskin yang berdiri di berbagai macam negara di dunia. Nah, gak jauh beda sama TNF atau The North Face. Jack Wolfskin atau yang sering disingkat JWS ini banyak sekali terdapat produk tiruannya alias KW-nya. Kalau kita ke pasar lihat-lihat jaket, pasti ada barang KW-nya di sana dan gak sedikit pula loh yang beli KW-nya. Mungkin saking terkenalnya dan gak terjangkau juga kali ya kalau harga aslinya, kecuali buat para sultan. Akan tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang kisah JWS dan seberapa besar kontribusi perusahaan itu di industri outdoor. Jadi pada video kali ini, Pyramid Venture akan membahas sejarah Jack Wolfskin. Penasaran seperti apa? Mari kita simak bersama ya gengs. Tapi sebelum itu, dukung admin untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi dari channel ini agar kalian semua nggak ketinggalan update video terbaru dari Pyramid Venture. Satu, berawal dari usaha anak muda yang tak kenal lelah. Sejak di bangku kuliah, pendiri Jack Wolfskin, Ulrich Dauschen, sudah menunjukkan gelagat bahwa dia tidak akan mengambil jalur karir yang biasa-biasa saja. Anak muda ini memiliki kecanduan pada petualangan, pola pikir wirausaha, dan cenderung tidak senang mengikuti arus. Di samping kegiatannya sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu bisnis di Universitas di Frankfurt, Jerman, Dauschen berjualan shell Kefir Palestina di jembatan Easternenstreek Frankfurt pada sore hari. Begitu tabungannya terkumpul sekitar $6.000 Amerika Serikat, dia mulai menjual tenda, jaket, dan sleeping bag di rumah susun bersama yang disulapnya menjadi toko. Dauschen lantas mengiklankan barang dagangan yang dijual ke pihak kampus lewat selebaran tulisan tangan. Dari situ, Dauschen membuka Shiny, salah satu toko outdoor pertama di Jerman Barat. Ia menawarkan pakaian outdoor dan peralatan yang diimpor dari Amerika dan Taiwan yang saat itu tidak mudah didapat. Di akhir tahun 70-an, aktivitas outdoor masih merupakan kebutuhan khusus dan tidak ada industri outdoor yang besar seperti sekarang ini. Artinya, orang-orang di masa itu yang ingin melakukan aktivitas outdoor seperti mendaki gunung harus puas dengan peralatan yang seadanya. Nah, tujuan Dauschen saat itu adalah memenuhi kebutuhan orang-orang penyuka aktivitas outdoor. Kami menawarkan peralatan murah untuk para backpacker serta peralatan ekspedisi untuk pendaki Himalaya. Tulisnya dalam sebuah advertorial di tahun 1979. 2. Lahirnya nama Jack Wolfskin. Pada tahun 1980, Dauschen rehat dari bisnis dan memulai perjalanan ke wilayah Yukon, Kanada. Di suatu malam, ketika sedang duduk di sekitar api unggun bersama teman-temannya di kawasan antara Sungai Klondike dan Chilkoot Trail, Dauschen mendengar sekelompok serigala melolong di kejauhan. Dia mulai membayangkan seekor serigala yang menerjang badai salju hanya dengan bulu untuk menjaga tubuh hewan tersebut tetap hangat. Bulu adalah perlindungan sempurna dari berbagai unsur, begitu pikir Dauschen saat itu. Berangkat dari pemikiran tersebut, Dauschen mempunyai visi mengenai nama merek dan lahirlah kata Wolfskin. Dia juga menemukan kata Jack yang asalnya dari lokasi trekking Dauschen dan kawan-kawannya.
Singkat cerita, kata Jack dan Wolfskin kemudian digabungkan oleh Dawson, jadilah Jack Wolfskin. Dengan membawa pulang visi dan nama, Dawson mulai mendirikan merek Jack Wolfskin. Pada awalnya barang-barang JWS hanya dipasarkan oleh Shiny. Seiring waktu, produk JWS mulai memenuhi rak-rak toko di seluruh penjuru Jerman Barat. Sebagai seorang petualang, perhatian utama Dawson adalah performa produknya. Jadi ia menyerahkannya kepada orang-orang yang melakukan aktivitas ekstrim di iklim yang juga ekstrim. Pendaki gunung Misashaleki adalah salah satu kolaborator pertamanya. Juara balap kereta luncur anjing Jerman Alexander Leo adalah pihak lain yang diajak bekerja sama oleh Dawson. Lewat kolaborasi seperti itulah, Jack Wolfskin menghasilkan inovasi besar untuk pertama kalinya, yaitu kain Texasport tahan air yang banyak disematkan di produk seperti jaket dan sepatu gunung JWS saat ini. Inovasi lainnya adalah teknologi Air Control System atau ACS, konstruksi yang meningkatkan aliran udara antara punggung dan ransel. Di tengah periode tersebut, Jack Wolfskin juga mengembangkan jaket 3-in-1 yang meningkatkan performa. Ketika itu sudah ada jaket yang dibuat 3 lapis dan dapat disesuaikan, namun rumit dan tidak praktis. Jack Wolfskin mengganti bahan katun dan wool yang berat dengan kain ringan, meningkatkan performanya dan sistem penutup jaket berupa resleting zip-in. Alhasil merek itu berkembang menjadi distributor jaket serbaguna terbesar di Jerman. Di samping terobsesi pada performa, Dawson juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Saat ini banyak merek outdoor menggaungkan praktik green atau ramah lingkungan. Namun bagi Dawson, membangun merek dengan memberikan dampak rendah terhadap planet bumi sudah diterapkan sejak lama oleh Jack Wolfskin. Tiga, kisah kelam Jack Wolfskin. Dalam kiprahnya sebagai salah satu brand ternama, manajemen Jack Wolfskin dapat dikatakan sebagai yang paling agresif dalam melakukan penggugatan kepada orang-orang yang menggunakan logo cakar mereka secara ilegal. Tahun 2002, manajemen Jack Wolfskin sukses menggugat Das Newspaper karena memasang logo cakar mereka. Ini menjadi menarik karena logo tas sebelumnya memang berbentuk cakar macan seperti logo Jack Wolfskin, namun tidak dipatenkan oleh pemilik tas. Tas menggunakan logo tersebut sejak tahun 1978, sedangkan Jack Wolfskin mempatenkannya pada tahun 1982. Gugatan Jack Wolfskin untuk tas ini menyulut aksi pemboikotan produk Jack Wolfskin selama beberapa lama oleh beberapa konsumen mereka yang peduli. Beberapa komunitas dan customer Jack Wolfskin menganggap apa yang dilakukan Jack Wolfskin adalah sebuah bentuk kerakusan dan juga monopoli kapitalisme yang berlebihan. Alasan yang disampaikan para pengkritik cukup masuk akal. Cap cakar serigala yang digunakan Jack Wolfskin adalah cukup identik untuk berbagai binatang serupa seperti macan, kucing, leopard, rubah, bahkan juga jaguar. Bagaimana mungkin Jack Wolfskin mengklaim semua cap cakar binatang tersebut adalah milik mereka? Namun, pada akhirnya, Jack Wolfskin berada dalam posisi menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan perlengkapan performa tahan lama dan serbaguna, seperti yang sudah dilakukan JWS selama 40 tahun terakhir. Itulah sejarah dari Jack Wolfskin yang ternyata memiliki kontribusi besar dalam industri outdoor dunia. Jadi gengs, gimana pendapat kalian tentang merek ternama ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video Pyram Adventure yang selanjutnya.